Alhamdulillah, hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang selamanya memberikan kekuatan, kesehatan, keteraturan kepada semua yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillah, akhwat dan ikhwan fillah, kita dipertemukan kembali dalam koridor keilmuan, yaitu program PTTQ yang diselenggarakan oleh Pemuda Persis Cabang Banjaran. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dari surat Ali Imran ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailal musawwamah wal an'am wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kami beri hiasan pada pandangan manusia untuk mencintai apa yang mereka senangi. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Mereka diberi perhiasan gitu ya, untuk mencintai. Kalau orang Sunda papais, dipapaisan gitu ya. Untuk manusia itu mencintai apa-apa yang mereka senangi. Minanisa, dari perempuan. Tentu kalau laki-laki menginginkan perempuan, kalau perempuan tentu menginginkan laki-laki sebagai pasangan hidup. Wal banin, mereka menginginkan anak. Wal qanatiril muqantarati, kemudian mereka juga menyenangi harta yang banyak. Mina zahabi wal fiddati wal khailil musawwama wal an'am wal hars. Dari perhiasan harta yang banyak dari emas, dari perak, kemudian kendaraan. Kalau kuda ya, kuda dulu, kalau sekarang ya kendaraan yang bagus, yang mahal. Kemudian ada binatang ternak dan kemudian sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan di sisi Allah tempat kembali yang paling baik, yaitu surga. Orang bilang zaman sekarang adalah zaman milenial atau zaman now gitu ya. Sebetulnya lebih cocok dengan zaman now. Kenapa? Karena zaman yang dilalui oleh manusia itu adalah ada zaman baby boomers, kemudian zaman atau generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, dan kemudian generasi Z, dan sekarang adalah generasi alpha. Sebetulnya milenial itu adalah pada zaman generasi Y gitu ya, dimana ditandai dengan sesuatu segalanya serba instan, kemudian konsumerisme atau materialisme, dan kemudian banyaknya kejahatan. Jadi dengan surat Ali Imran ayat ke-14 tadi, bahwa setiap manusia tidak dibatasi ketika dia menyenangi sesuatu yang dia inginkan, apakah itu perempuan atau pasangan hidup, kemudian anak, kemudian harta yang banyak, mau berupa emas, perak, kendaraan, atau kuda yang terbaik, atau binatang ternak, sawah ladang. Karena itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Tetapi jangan lupa ada peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya itu, mencintai dunia terlalu berlebihan, itu adalah lokomotif atau menjadi sumbernya, induknya setiap kejahatan atau kejelekan. Oleh sebab itu, meskipun kita diperbolehkan, dihiasi manusia itu dengan keinginan-keinginan untuk mencapai apa yang dia inginkan, tapi hati-hati. Kenapa? Karena kalau manusia sudah hubud dunia, maka lokomotifnya tadi dikatakan hubudnya itu, maka akan terbukalah setiap kejelekan-kejelekan. Kemudian ada satu hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqumus saah hatta yuqbadul ilmu. Hadisnya diterima dari Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbadul ilmu, sehingga terjadinya lenyapnya atau hilangnya ilmu. Kemudian watak surah zalazilu, banyaknya gempa atau bencana yang sering terjadi. Kemudian wa yataqarrabaz zaman, waktu itu menjadi singkat, waktu itu menjadi sempit. Berbeda dengan orang tua dulu yang menikmati 24 jam itu lama. Kalau orang-orang sekarang bahwa 24 jam itu hanya bagaikan kilat saja. Wataqarrabaz zamanu, kemudian wa tadharul fitanu, banyaknya timbulnya berbagai fitnah, wa taksurul harju wa huwal qatlu, dan banyaknya kecelakaan, haraj, yaitu al-qatlu wal qatlu, banyaknya pembunuhan dan banyaknya kematian, hatta yaksuro fikumul malu fayafidho, sehingga banyak harta yang kemudian tercecer, tidak jelas. Nah, itu akibat orang kemudian terlalu hubud dunia, maka akan terjadi banyak bencana. Dari hadis dari Abi Hurairah itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada 6 peristiwa di mana manusia terlalu mencintai dunia, maka akan terjadi banyak bencana. Yang pertama, anyuk badol, ilmu, hilang ilmu itu, dicabut ilmu itu. Maka di hadis yang lain, hilangnya ilmu itu bukan kemudian orang yang tadinya pandai membaca, pandai menulis, kemudian tidak bisa abatasa, tidak bisa ABCD, bukan itu. Tetapi hilang atau lenyapnya ilmu itu, dalam hadis yang lain dikatakan innallaha yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi lenyap ilmu atau hilang ilmu itu dengan cara hilangnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa ajuhalan fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadhallu wa dhallu. Ketika manusia yang berilmunya lenyap atau hilang, maka yang tinggal adalah orang-orang yang juhalan, yang bodoh. Kemudian dia ditanya, kemudian dia berfatwa tidak berdasarkan ilmu, fadhallu, maka dia sesat. Ya kalau sesat untuk dirinya sendiri, tetapi kalau sudah wa'adhallu, maka dia menyesatkan orang lain. Itu yang pertama adalah lenyapnya atau hilangnya ilmu. Yang kedua, banyaknya gempa, banyaknya kejadian alam yang sering sekali terjadi. Kemudian yang ketiganya, wa yataqarrabaz zaman, waktu itu sangat sempit, sangat cepat sekali, gitu kan, sampai orang akan mengatakan saya kehabisan waktu. Itu meskipun hanya istilah, artinya sebegitu banyak kejadian yang dalam waktu sekian itu cepat berlalu, cepat habis. Kemudian wa tadharul fitanu, banyak berbagai fitnah. Seperti kalau kita lihat di sekeliling kita, banyak sekali orang-orang yang mengalami ujian, mengalami musibah, baik yang terjadi pada pribadi per pribadi atau pada negara kita. Ada kapal jatuh, ada mobil kecelakaan, kereta api jatuh, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali al-fitanu, fitnah-fitnah atau ujian-ujian. Kemudian wa yaksuro harju, dan banyaknya kecelakaan-kecelakaan akibat huwal qatlu, yaitu adanya pembunuhan atau pemukulan, adanya kematian. Di zaman Rasulullah, harga manusia itu kalau misalnya dengan diat, itu dengan harga 100 ekor unta. Nah sekarang ketika orang asal dengan kata solider terhadap temannya, maka hanya diberi dengan sebatang rokok bisa membunuh. Nah, jadi harga manusia itu sangat murah, sehingga kita dapati ada orang yang dibunuh dengan sangat keji, dengan tidak manusiawi dan sebagainya. Kemudian wayak surofi kumul malu payafid, maka karena hubud dunia sehingga
harta itu tercecer. Itu ketika terjadi hubud dunia, akan banyak sekali musibah-musibah dan ujian-ujian. Nah, di awal hadis dikatakan la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat. Bahwa kiamat itu dibagi 3. Ada kiamat sugro, ada kiamat wusto, dan ada kiamat kubro. Yang kiamat kubro tentu saja bagtatan, itu datangnya seketika. Tetapi kalau kiamat wusto, di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hadisnya dari Anas bin Malik, di antara inna min asrati saati an yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yadharu zina wa yusrabal khomru. Nah itu, jadi di antara ciri asa itu ketika ilmu itu diangkat, kemudian tetapnya kebodohan, diminumnya khamar, wa yusrabal khomru, kemudian wa yadharu zina, tampaknya perzinahan. Nah, yang disebut dengan kiamat wusto itu karena artinya adalah proses kehancuran peradaban. Maka ketika di suatu tempat orang sudah mulai banyaknya gempa, kemudian waktu semakin cepat, ilmu hilang atau lenyap, kemudian banyaknya berbagai fitnah, banyaknya pemukulan, banyaknya pembunuhan, mau dengan cara bullying atau dengan cara pembunuhan, bisa karena berbagai hal, maka artinya bahwa kita sedang mengalami yang disebut dengan kiamah wusto. Kemudian kalau kiamah sugro artinya kecil, kan sugro kecil, wusto itu pertengahan, kubro itu besar. Kiamah sugro itu kiamah yang kecil, misalnya ibu bapak kita meninggal, kemudian anak kita meninggal, atau rumah tangga menjadi bercerai, maka itu adalah kiamat sugro. Maka ketika itu terjadi, kita sedang mengalami kiamah sugro. Maka ketika di satu tempat perzinahan merajalela, orang minum minuman keras seperti minum air putih, kemudian orang tidak bersemangat untuk tolab ilmu, untuk mencari ilmu, dan begitu bangganya dengan ilmu-ilmu umum, kemudian perzinahan terjadi di mana-mana, maka artinya bahwa kita sedang mengalami kiamat wusto. Kemudian kalau kiamat kubro, nah itu adalah kiamat yang tentu saja datangnya seketika, tidak ada pemberitahuan, tidak ada per wilayah, per regional, tetapi secara menyeluruh. Itu Al-Quran menyatakan di dalam Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran. Jadi hati-hati dengan hubud dunia. Meskipun dalam surat Ali Imran ayat ke-14 kita dibebaskan untuk mencintai syahwat, keinginan-keinginan kita, tentu saja tidak boleh melanggar peringatan Rasulullah. Kata Rasulullah, ketika kita terlalu mencintai dengan apa yang kita inginkan, seringkali kita lupa untuk bersyukur dengan apa-apa yang kita dapatkan. Seringkali kita lupa bahwa bernapas dengan lega itu adalah sebuah rizki yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali kita lupa ketika makan, kita masih punya rasa lapar. Yang kita syukuri itu adalah laparnya. Kemudian seringkali kita lupa ketika kita mendapatkan bantal, bisa kita tertidur dengan nyenyak. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang tentu saja harus kita syukuri. Tetapi ketika kita ingin mencapai sesuatu yang besar, maka kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, meskipun kita dibolehkan untuk memiliki anak, memiliki pasangan hidup, memiliki harta yang banyak, mau emas, perak, kendaraan atau kuda, kemudian binatang ternak, kemudian sawah ladang, toh wallahu indahu husnul ma'ab, bahwa di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik, yaitu surga. Artinya jangan pernah melupakan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang sangat terlalu cinta dengan harta, karena ra'su kulli khotiatin, menjadi lokomotifnya atau induknya setiap kejahatan. Kemudian ketika hubud dunia itu sudah dilakukan oleh orang per orang dengan secara masif, secara massal, maka tentu saja 6 hal yang tadi saya sebutkan akan terjadi, yaitu ilmu itu akan hilang atau lenyap, kemudian akan terjadi gempa atau bencana alam yang sangat sering, kemudian waktu sangat cepat, kemudian tampaknya berbagai fitnah, kemudian banyaknya haraj,
Dan yang terakhir, harta akan tercecer, tidak jelas. Jadi urusan harta itu dari mana asalnya, maka kembali ke situ. Kalau datangnya dari yang halal, maka akan balik lagi kepada yang halal. Tapi ketika datangnya dari yang haram, maka tentu akan dibelanjakan untuk hal-hal yang haram. Nauzubillah min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan dari surat Ali Imran ayat ke-14 dan juga hadis yang diterima dari sahabat Abi Hurairah, di mana ada 6 hal peringatan Rasulullah yang tidak boleh kita lakukan ketika kita terlalu kebun dunia, maka akan menimbulkan banyak bencana. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhwan dan akhwatillah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai surat Ali Imran ayat ke-14 dan hadisnya dari sahabat Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan, insyaallah, tetapi insyaallah yang betulnya dari Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-14 dan dari hadis yang diriwayatkan sahih oleh Imam Bukhari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.